Apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi, karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab riddah, ketika orang diluk niat sujud yang manusia itu murtad, tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad. Misalnya kayak hormat yang sang saka, hormat kepada bendera merah putih, itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir, meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Pokoknya kalau suwun sing ngaji teng mriki pas maknane niku serius ya, karena lafat-lafat sing teng tafsir nggih itu tidak mengikat. Makanya nanti kalau terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafat Quran, hanya lafat nopo Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat, kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan kan makna itu demikian. Ya makna itu nopo demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin, sujud dan khinain. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos sak mangke. Asal waras tau sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk itu kayak film-film Cina, hanya apa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabha alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama yang waras bolak-balik ya, itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham ya? Ini perlu kalau peringatakan karena sekarang tuh sudah ngawur masal, sina ora gelem fatwa, repot. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud. Apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi, karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab riddah, ketika orang diluk niat sujud yang manusia itu murtad, tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad. Misalnya kayak hormat yang sang saka, hormat kepada bendera merah putih, itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir, meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabha alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya, tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering, sekarang nggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Sampean mungkin salah. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya program ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah, di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin, lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambah maknani sujud kok sujudnya manusa, sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Bahwa iblis, lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang tuh anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud itu wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham no? Lho nggih to. Ora cukup teman-teman tuh terang ya. Lawa pamit bojo kula nu ngaji ning Bojonegoro per wulan wis kesering. Jadi aku kok wis tak niati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula kan selama ini cutinya kan mulut Rejab Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kula pusing ora sampean napa. Saya tetap ciri khas ulama. Ulama itu geman bukan kumpul uang teman-teman.
Kalau kemarin itu tidak tuh tamu germulat tuh sering tuh tamu kajian. Surah gelem-gelem aja. Tapi kalau tamu kaji-kaji yang putih situ bontot. Mau ngotot, mau niki Gus. Temu jamak ngaten-ngaten kalau bilang. Kalau mau ada teko masuk jenengan boten nuruti. Ya podo kalau nuruti aja ada mriko. Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis ada orang pun nek niat nek ngaji teng mriki nek boten purun ora usah gampang. Kula ora tak gampang urusan dunya. Ngaji niku dunya ya. Ikhlase tok akhirat tapi nek ngaji urusan apa? Dunya. Kok enggak sampean ra jelas-jelas pusing. Jadi anggap mawon kula nerangno ilmu sewanteng pangeran. Mboten demi jenengan. Ruwet mana demi jenengan apa? Anggap to misalnya kalau ikhlas mbek Tuhan di order. Lalu sering untuk order itu, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Pantas santri kalau ada di uang, ada di mobile kan. Jadi jenengan tidak royalti, so ngajine mbek jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan, potongannya kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah. Misalnya sampean makna ini sujud itu di isjuduli Adam ya. Kalau usjuduli Adam kamu maknani wat ujabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Jadi ini punya efek makna itu Pak. Ya, makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadi mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham ya? Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jadi ila iblis sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terang. Terus pengandian kedua, pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dhewe ora ro, makanya saya tadi tak mukadimai, tafsir itu tidak mengikat. Karena sing roh dhewe ya ora ana sing roh dong kejadiane zaman dhisik. Nabi Adam mbek Hawa mbek iblis sing roh sapa? Podo raro. Imam Suyuti dhewe ora ro. Makanya saya itu pernah dibantah, Gus jangan jadi kiai orang sopan sering kritik Imam Suyuti. Nak podo raroe tetap aja podo tepak-tepakan. Urusan kan. Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dewi kan malah roh karepe. Tetap anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud yang perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti tidak tahu ngaji bab murtad. Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita, malaikat itu biaya orang tahu ngaji. Jadi yo repot kadang malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikael, malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Makanya sama dari hadam malaikat ya sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gerdak, nek takoki malaikat mungkar nakir, aja kaget aja ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Wadal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk kaya kowe. Ndak, saya punya beberapa kasus di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya.
logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disulak. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikul dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten iki. Ya saiki ya fakta, memang Bani Adam yasfikut dima tenan dino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang yasfikut dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat, iya Adam ya kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar ya sikut dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe dhe mental saleh. Umpama kowe tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kok ya mesum. Lha wae iki cerita sampean ngandel ya kena, orang ngandel ya goblok kowe ngomong. Oh dikandani wong alim sing sering sinau sing ngandel. Sangawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham. Wis gak pati paham ditinggal golek dhuwit. Parah ilmune sampean parah. Nang tuh habis kiai nak fatwa konsultasi. Gak ngono yang menyesatkan tenan.